Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Maulana Putra dari kelompok 1 yang dikelompoki oleh saya sendiri dengan saudari Rizka dan juga saudari Marsita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam menurut hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan itu sendiri menurut hadis. Kita mengacu kepada pendidikan secara umum. Pendidikan adalah proses yang dilakukan secara sadar atau secara disengaja guna untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan juga pengalaman untuk menentukan tujuan hidup sehingga bisa memilih pandangan yang lebih luas untuk ke arah masa depan yang lebih baik. Dan dengan pendidikan itu sendiri dapat menciptakan orang-orang yang berkualitas atau orang-orang yang berpendidikan lebih. Istilah pendidikan Islam, konteks Islam pada umumnya mengacu kepada at-tarbiyah, at-ta'dib, dan at-ta'lim. Dari ketiga istilah tersebut, yang populer yang biasa kita dengar atau yang biasa digunakan itu at-tarbiyah. Terus sedangkan at-ta'dib dan ta'lim itu jarang sekali digunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam. Pengertian lebih lanjut tentang hakikat pendidikan tersebut yaitu at-tarbiyah. At-tarbiyah yaitu bisa ini diacu kepada bisa bertambahnya dan berkembangnya dan juga bisa tumbuh dan berkembangnya suatu ilmu atau pendidikan. Terus lanjut, dari pengertian tersebut, dalam konteks luas pengertian pendidikan Islam terkandung dalam bahasa Arabnya itu at-tarbiyah yang meliputi 4 unsur. Yang pertama itu unsur memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa. Kedua, mengembang seluruh potensi menuju kesempurnaan suatu proses pendidikan itu. Dan yang ketiga itu mengarah seluruh fitrah menuju kesempurnaan. Dan keempat, melaksanakan pendidikan secara lengkap. Dalam hadis dijelaskan bahwa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam an rajula zara akhun lahu fi qaryatin akhra farsadallahu lahu ala madra jannihi malakan falamma ata alaihi qala abna turidu qala uridu akhun li fi hadhihi qaryati qala hal laka alaihi min ni'matin tarbuha qala la ghayra anni ahbabtuhu fillah azza wa jalla qala fa inni rasulullahi ilaika bi anna allaha qad uhibbuka kama ahbabtuhu fihi. Yang artinya bahwa dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika ada seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di desa lain, kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk menemui orang tersebut.
ketika orang itu di tengah perjalanan di desa yang dituju, maka malaikat tersebut bertanya, "Hendak pergi kemana kamu?" Orang itu menjawab, "Saya akan menjenguk saudara saya yang berada di desa lain." Malaikat itu terus bertanya kepadanya, "Apakah kau mempunyai satu perkara yang menguntungkan dengannya?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, saya hanya mencintainya karena Allah Azza wa Jalla." Akhirnya malaikat itu bertanya, "Sesungguhnya aku ini adalah malaikat utusan yang diutus untuk memberitahukan kepadamu bahwasanya Allah akan senantiasa mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah." Dalam Al-Quran secara eksplisit memang tidak ditemukan penunjukan kata at-tarbiyah, namun kata tersebut dapat ditelusuri secara istilah yang lain yang seakar dengan kata at-tarbiyah. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya, untuk ruang lingkup dan untuk materi selanjutnya akan disambung oleh saudara Rizka dan saudari Marsita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Marsita Sriwanda akan melanjutkan materi mengenai ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk dan lingkungannya. Ruang lingkup pendidikan agama Islam identik dengan aspek-aspek pengajaran agama Islam karena materi yang terkandung di dalamnya merupakan perpaduan yang saling melengkapi satu dengan lainnya. Apabila dilihat dari segi pembahasannya, maka ruang lingkup pendidikan agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah yaitu ada 6. Yang pertama, pengajaran keimanan. Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang aspek kepercayaan. Dalam hal ini, tentunya kepercayaan menurut ajaran Islam. Inti dari pengajaran ini adalah tentang rukun Islam. Yang kedua, pengajaran akhlak. Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang mengarah pada pembentukan jiwa dan cara bersikap individu pada kehidupannya. Pengajaran ini berarti proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan supaya peserta didik berakhlak baik. Yang ketiga, pengajaran ibadah. Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya. Tujuan dari pengajaran ini agar peserta didik mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Yang keempat, yaitu pengajaran fikih. Pengajaran fikih adalah pengajaran yang isinya menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan dalil-dalil syar'i lainnya. Tujuan pengajaran ini adalah agar peserta didik mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan agar siswa dapat membaca Al-Quran dan mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran. Tetapi dalam prakteknya, hanya ayat-ayat tertentu saja yang dimasukkan dalam materi pendidikan agama Islam yang disesuaikan dengan tingkat pendidikannya. Yang terakhir, pengajaran sejarah Islam. Tujuan dari pengajaran sejarah Islam ini adalah agar siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awal hingga saat ini, sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai agama Islam. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rizka Wahyuningrum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rizka Wahyuningrum akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan hendaknya untuk menjadi orang yang berilmu, pembelajar, pendengar, dan pencinta ilmu. Jangan pernah mencapai tujuan yang sifatnya sementara, seperti untuk mencapai pekerjaan, jabatan, atau mencapai kekayaan yang bersifatnya sementara.
seperti dijelaskan dalam hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuna aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan fatuhlik." Rawahul Baihaqi, yang artinya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu menjadi orang yang berilmu, pembelajar, pendengar yang baik, dan pandai mendengarkan. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis di atas menjadi landasan pendidikan kun aliman, yang artinya jadilah ahli ilmu, memerintahkan kita untuk mencari ilmu, menjadi pendengar, pencinta yang baik, dan dilarang menjadi orang kelima karena akan menyebabkan kehancuran. Hadis tersebut mengajak kita untuk menjadi orang berilmu, orang pencari ilmu, atau pendengar ilmu. Itulah hakikat tujuan dari pendidikan, yakni memiliki ilmu, bukan tujuan lain. Maksudnya jangan jadi salah dari yang 4 tersebut, seperti pemalas, pembenci ilmu, perusak ilmu, dan sebagainya. Terlebih jika tujuan pendidikan diorientasikan untuk memperoleh kekayaan duniawi. Teman-teman pasti sudah paham hadis yang man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man arodal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa alaihi bil ilmi. Rawahul Bukhari Muslim, yang artinya barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia maka dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.